Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat akhirat dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah, dalam naungan rahmat Allah. Kembali bertemu dengan saya Kang Obay 7 di channel resmi Yayasan Pendidikan Majelis Dzikir Al-Furqan. Dalam tema kali ini, sesi kali ini, setelah sebelumnya kita membahas tentang taubat, maka tangga yang kedua yang harus kita jalankan yaitu sabar. Sebagaimana di sesi berikutnya sebelumnya, bahwa tobat merupakan babullah atau pintu menuju kepada Allah. Ya, tobat artinya kembali, ya, kembali kepada Allah, mendekat kepada Allah dan memohon supaya dijauhkan dari segala bentuk kemaksiatan. Ya, tambahan sebelum kita masuk ke dalam bab sabar, kemarin ada yang kekurangan ketika saya menyebutkan syarat tobat. Kalau dosanya berkaitan dengan Allah itu ada 3. 1, menyesali, adanya rasa penyesalan dan pengakuan bahwa kita telah berbuat dosa. Yang kedua yaitu memohon ampunan kepada Allah, dan yang ketiga berjanji tidak akan mengulangi lagi sampai akhir hayat. Kemudian kalau dosa yang berkaitan dengan hablum minanas ini agak berat. Dosa yang berkaitan dengan pada manusia ini yang berat. Ditambah lagi 1 menjadi 4 syaratnya, yaitu harus melakukan islah. Ya, apabila kita pernah menggunjing seseorang, kita datangi orang tersebut, kita memohon ampunan, kita mohon maaf kepadanya. Apabila kita pernah mengambil hak orang lain, datangi, kembalikan lagi haknya. Nah, itu cara tobatnya. Ini berat. Nah, kata Imam Al-Ghazali, apabila hal tersebut dilakukan akan menimbulkan masalah baru, cukup kifaratnya adalah kita doakan orang yang pernah kita zolimi, doakan kebaikan. Baik, kita akan kupas sedikit tentang sobar. Apa itu sobar? Secara bahasa, sobar itu artinya menahan. Ya, menahan. Secara bahasa. Jadi sobar itu yaitu ketika ada hantaman, ada peristiwa, ada takdir Allah yang terjadi yang tidak mengenakan hawa nafsu kita, kita tahan, kita redam. Nah, itulah sobar. Saya akan menukil salah satu hadis. Ya, intisarinya, redaksinya kurang lebih seperti ini. Pernah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang ibu, ya, dia kehilangan putri tercintanya, dia wafat putrinya. Kemudian apa yang terjadi? Dia menangis, dia meraung-raung. Akhirnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri beliau dan mengingatkan, bersabarlah. Lalu si wanita tersebut menghardik, ya, karena dia tidak tahu bahwa beliau Rasulullah. Enak saja engkau katakan sobar, aku yang mengalami penderitaan, dan lain sebagainya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, karena wanita tersebut ada yang menegur bahwa dulu adalah yang menegurmu adalah Rasulullah, beliau mendatangi baginda Rasulullah SAW. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, aku akan bersabar atas kehilangan putri tercintaku. Apa jawaban Rasul? Andai saja engkau melakukan hal itu waktu itu, itulah yang dinamakan sobar. Jadi kesimpulan, sobar itu pada saat hantaman pertama. Contoh kasus, ketika kita dicaci, ketika kita dimaki, dan kita mampu untuk melawan, tapi kita tahan, kita redam, nah itulah namanya sobar. Ya, janji Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang yang beriman, mintalah pertolongan kepadaku dengan jalan sobar dan sholat. Jadi kunci dalam menghadapi berbagai permasalahan, kita butuh pertolongan Allah. Kuncinya cuma 2. Yang satu sobar, yang kedua adalah sholat. Nah, tahan, kita sobar, lalu yakini, tekadkan dalam hati kita bahwa Allah tidak akan memberikan ujian, tidak akan memberikan masalah, melainkan sesuai batas kesanggupan yang telah Allah berikan kepada kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setelah itu kita bersabar, kita tahan dulu. Jangan mengeluhkan kepada makhluk. Lalu yang kedua, lakukan sholat. Perbanyak sujud. Artinya lakukan sholat sunnah. Ya, dalam sholat sunnah, dalam sholat fardu, ketika sujud, kita curhatkan masalah kita kepada Allah. Kita mohon bantuan kepada Allah. Dengan sabar, yakin. Situasi terburuk apapun yang sangat tidak mengenakan dalam kehidupan kita, karena Allah Zat Maha Kuasa, bisa dibalikkan
menjadi momen terindah di dalam hidup kita. Bersabarlah. Kemudian untuk menguatkan hati kita, karena setiap orang yang punya masalah pasti dia merasa masalah dirinya tuh lebih berat dari orang lain. Ya, maka kita belajar sirah, kita belajar sejarah bagaimana Nabiullah Ayub alaihissalam diuji dengan rasa kesakitannya berpuluh-puluh tahun. Beliau sabar. Semakin diuji, semakin bertambah keimanannya, bertambah kesabarannya. Bagaimana Nabiullah Nuh alaihissalam selama 900 tahun dia berdakwah, mengajak manusia untuk menyembah Allah, mendapat fitnahan, cacian, gunjingan, disebut orang gila, diintimidasi, dikriminalisasi, beliau tetap sabar. Begitupun Nabi Yusuf alaihissalam, dari mulai kecil diperlakukan tidak mengenakan oleh kakak-kakaknya, kemudian beliau dibuang, kemudian beliau dipenjara, beliau tetap sabar. Dan puncaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pelajari kisah tentang Rasulullah ini, masya Allah, dari mulai kecil sampai akhirnya beliau sabar. Ya, sabar merupakan salah satu senjata dalam mengarungi kehidupan ini, karena dunia adalah tempatnya ujian. Bersabarlah. Nah, kembali, sebagaimana taubat merupakan anugerah dari Allah, sabar pun demikian. Sabar adalah anugerah yang paling indah, yang paling bermanfaat bagi kita semua dibanding alam dunia dan isinya. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, anugerahkan kepada hamba qalbu yang sabar, yang penuh kesabaran dalam menghadapi segala ujian. Kita kembalikan kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sabar. Sabar sejenak, sabar sesaat akan berdampak yang luar biasa. Bahkan Allah berjanji dalam Al-Quran, bagi orang-orang yang bersabar akan menerima ganjaran pahala tanpa batas. Ya, dan kita semua masing-masing diuji. Ada yang diuji di tempat pekerjaannya, ada yang diuji di lingkungan masyarakatnya, ada yang diuji di keluarganya, dalam rumah tangganya. Apapun bentuk ujian, ingatlah kepada Allah. Kuncinya sabar, mengharap pertolongan Allah. Tunggu, pasti datang pertolongan Allah. Dan kuatkan kesabaran kita. Innallaha ma'as sabirin. Allah menyertai orang-orang yang sabar. Jangan pernah berputus asa. Apapun masalah kalian, kita punya Allah. Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Masalah kita tidak ada apa-apanya. Kita kembalikan kepada Allah. Kita mohon pertolongan kepada Allah. Kita adukan masalah kita kepada Allah. Nah, itulah tangga kedua yang harus kita lakukan, yaitu sabar. Semoga sahabat akhirat dimanapun berada, Allah anugerahi kesabaran di dalam hatinya, di dalam menghadapi ujian dari Allah. Demikian kajian singkat kali ini. Semoga Allah pertemukan dalam sesi-sesi berikutnya. Terus tongkrongi, terus pantau channel resmi Yayasan Pendidikan Islam Majelis Dzikir Al-Furqan, searching Kang Obay 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KDHT.